Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tentang membuat model machine learning dengan menggunakan metode SPR untuk memprediksi kolesterol. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dedi Andreka Syaputra, lalu teman saya 2 orang perempuan, yaitu Rin Dwi Arianti dan juga Mayur Rahmadikna. Oke, di sini datasetnya kami ambil dari Kaggle, linknya sudah kami cantumkan nanti di video. Langsung aja kita masuk ke website Kaggle ya. Di dataset ini data-datanya ada 14 atribut. Yang pertama yaitu X atau umur, lalu seks, lalu CP, lalu trace, PPS, sampai yang terakhir yaitu atau prediksi atribut dengan nilai datanya kontinu. Di sini saya sudah mendownload datasetnya. Langsung aja kita masukkan, langsung saja kita menuju ke datasetnya. Ini datasetnya ada 304. Sebelumnya kita klasifikasikan dulu datasetnya ini. Itu yang pertama, yaitu kita klasifikasikan dulu. Baik, di sini saya klasifikasikan data dari A ke M itu data X, lalu data N itu yaitu data Y. Lalu di sini saya menggunakan metode SPR karena metode SPR ini untuk prediksi atau outputnya itu angka kontinu. Ada beberapa tahapan untuk membuat data science atau machine learning. Yang pertama, di sini saya dapat dari DCP IBM. Yang pertama yaitu data understanding, yaitu kita mengetahui data tersebut. Lalu data preparation, kita menyiapkan datanya itu atau kita download atau dataset tersebut. Lalu modeling, evaluation, lalu deployment. Di sini yang pertama kita sudah mendownload dan menyiapkan datanya. Ini datanya. Lalu apa itu dari business understanding, apa itu data preparation, apa itu modeling, apa itu evaluation, lalu apa itu deployment. Di sini ada penjelasannya. Tujuan utamanya yaitu untuk menemukan pengetahuan atau insight atau pola yang bermanfaat dari data untuk berbagai keperluan atau orang yang mengambil keputusan atau sistem memproses lebih lanjut. Lalu kuncinya yaitu menganalisis kebutuhan atau requirement untuk organisasi, lalu juga untuk mengembangkan model, lalu untuk menggunakan model yang dihasilkan. Di sini fungsi utamanya itu tadi business understanding. Fungsi dasarnya yaitu menentukan objektivitas bisnis, lalu menentukan tujuan teknisnya, dan juga untuk merencanakan proyek. Setelah kita mengetahui bisnisnya, lalu kita memahami datanya itu. Yang seperti tadi, kita klasifikasikan datanya atau kita kumpulkan dulu datanya tersebut, lalu kita telaah datanya itu, mana data X-nya, mana data Y-nya. Di sini di data understanding, fungsi dasarnya yaitu mengumpulkan data, menelaah data, lalu memvalidasi data. Lalu data preparation, kita download data tersebut, lalu kita pilah-pilah, lalu kita bersihkan data tersebut. Lalu setelah itu kita konstruksi data, lalu menentukan label data, lalu mengintegrasikan data. Lalu setelah itu kita modeling atau membangun skenario pengujian, atau lalu selanjutnya itu membangun model. Lalu di model evaluation ada mengevaluasi hasil, fungsi dasarnya itu mengevaluasi hasil pemodelan dan juga melakukan review proses pemodelan. Yang terakhir yaitu deployment. Fungsi dasarnya yaitu membuat rencana deployment model, lalu melakukan deployment model, lalu melakukan rencana pemeliharaan dan melakukan pemeliharaan.
Di sini kita menggunakan metode regresi atau SVR. Setelah kita mendapatkan data tersebut, setelah kita pilah-pilah data tersebut, lalu kita bagi lagi data itu untuk kita uji, untuk kita latih data tersebut, lalu kita uji data tersebut. Lalu setelah itu, di sini ada penjelasan tentang evaluasi model untuk regresi. Evaluasi model tidak hanya digunakan untuk model berbasis klasifikasi, tetapi dapat juga untuk model regresi. Model regresi adalah sebuah model yang memprediksi suatu nilai kontinu. Nilai kontinu itu atau bilangan real. Bukan nilai diskrit atau berupa kelas atau label. Contohnya prediksi harga rumah, suhu maksimum, kekuatan gempa, dan harga saham. Lalu hasil prediksi dari model regresi memiliki nilai error yang merupakan selisih dari nilai aktual dengan nilai prediksinya itu real. Berikut ini merupakan contoh untuk metode mengevaluasi model regresi. Yang pertama yaitu MEI atau Mean Absolute Error, lalu Mean Square Error atau MSE, lalu Root Mean Square Error atau RMSE, lalu MAP atau Mean Absolute Percentage Error, dan yang terakhir yaitu Mean Percentage Error. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi sederhana untuk memprediksi kolesterol dengan model SVR di Google Colab. Yang pertama, kita membuat notebook baru dengan nama file prediksi kolesterol model SVR. Lalu kita upload file kolesterol.zip-nya ke directory dan kita ekstrak datasetnya. Di sini ada from zip file import zip file underscore name, ini nama file datasetnya. Lalu with zip file underscore name razip diekstrak, yaitu zip.extraall dan print down. Setelah dirunkan maka akan menghasilkan output down. Lalu import pandas as pd, yaitu d sama dengan pd.read underscore csv. D di sini merupakan sebagai variabelnya, dan ini merupakan nama datasetnya, yaitu dataset underscore 2190 underscore kolesterol.csv. D-info ini untuk mengecek datanya ada berapa, ini menunjukkan berapa kolom dan baris datanya. Lalu D-head ini untuk menampilkan datanya. Di sini 20, berarti data yang akan ditampilkan ada 20 baris. Ini merupakan outputnya. Lalu kita cek di sini ternyata ada yang dalam bentuk objek. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk angka, karena dalam model SVR harus dalam bentuk angka semua. Cara mengubahnya yaitu menggunakan label encoder. Ini merupakan isi datanya, yaitu dalam 20 baris. Oke, untuk mengubahnya tadi kita menggunakan label encoder. Itu pertama kita import dulu pre-processing, kemudian LE sama dengan preprocessing.label encoder. Di sini ada deca, yaitu kolom untuk hasil setelah bentuk datanya diubah. Terus ini kolom yang akan diubah tadi, yaitu ca, yang ini. Kemudian data satunya lagi, yaitu ada kolom detail untuk menyimpan hasil data yang sudah diubah, dan ini kolom yang akan diubah dari bentuk objek menjadi angka. Kemudian kita beri perintah dinfo untuk cek apakah bentuknya sudah terganti atau belum. Nah, di sini ca sama tal bentuknya sudah berganti ke bentuk angka. Selanjutnya kita lakukan training test split, karena sesuai aturannya data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih atau training data dan data uji atau testing data.
data akan dibagi menjadi X dan Y. X sama dengan d.ilog, lalu semua baris dan semua kolom kecuali kolom yang terakhir, yaitu artinya dari kolom pertama sampai ke kolom 6. Nanti dicek X-nya ada berapa kolom. Di sini kan ada 14 kolom, berarti seharusnya X-nya nanti itu ada 13 kolom karena yang kolom terakhir itu tidak dimasukkan. Kemudian ada Y sama dengan d.ilog, semua baris dari kolom terakhir. Kemudian itu kita print x.save untuk mengecek apakah X-nya itu 13 atau enggak. Nah, setelah di-runkan, outputnya menghasilkan 303.13. Nah, berarti sudah sesuai, yaitu 13. Lalu kita bagi XY-nya, kemudian kita simpan X training, X test, Y training, Y test, terus data yang kita bagi X dan Y, lalu ukuran trennya yaitu 0,9 dan memakai random untuk bebas menentukan baris berapa yang dipakai untuk training dan baris berapa yang dipakai untuk tes. Kita runkan. Selanjutnya kita panggil model SPR, terus kita panggil fungsinya, dan di sini menggunakan kernel linear. Terus lakukan training spr.fit, datanya xtrain dan ytrain. Kemudian proses evaluasi yaitu kita melakukan uji coba. Jadi datanya kita prediksi, hasil sama dengan spr.predict, lalu datanya xtest. Kemudian kita lakukan evaluasi menggunakan R2 score, yaitu koefisien determinan atau sama saja dengan kolerasi. Rumus koefisien determinan itu ialah seperti berikut ini. Nanti akan dihitung secara manual oleh teman saya. Baik, lalu kita panggil R2 score-nya, lalu koefisien yaitu koef sama dengan R2 underscore scores, lalu data aktualnya dan data prediksinya yaitu hasil. Kita tampilkan itu koef. Setelah dirunkan akan menghasilkan output 0.0272723798265460737. Maka nilai koefisiennya itu adalah ini. Nilai koefisiennya sangat rendah karena korelasinya rendah. Baik, selanjutnya untuk menghitung manual di Excel akan disampaikan oleh teman saya Ririn. Hai, perkenalkan saya Ririn Dwi Arianti dengan NIM 12050120419. Nah, di sini saya akan membahas lanjutan video dari teman saya sebelumnya yaitu Mayora Madikna. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari hasil prediksi dengan cara manual atau menggunakan Excel. Nah, untuk menentukan prediksi kita butuh data X dan Y. Nah, cara mendownloadnya, ini kita buat dulu code-nya ya. Oke. Nah, oke, langsung saja kita jalankan. Oke, nah data X, Y, dan prediksi itu sudah muncul di sebelah kanan. Langsung saja kita download ketiga-tiganya. Ya, cara mendownloadnya. Oke, nah langsung saja kita buka datanya yang sudah kita download tadi. Oh salah, ini file dataset. Kita sudah mendapatkan nilai X, kita juga sudah mendapatkan nilai Y, dan prediksinya. Oke,
Langsung saja kita buat file baru. Kita copy yang tadi nilai X, ini. Nah, untuk mempercantik, kalau nggak rapi, nggak bagus. Kita kasih tabel juga biar kelihatan jelas, biar rapi gitu ya. Oke, nah ini untuk nilai X. Nah, kita salin lagi untuk nilai Y, atau nilai aktual namanya. Kemudian kita butuh nilai prediksi tadi. Oke, nah kita sudah mendapatkan nilai X, nilai Y, dan juga nilai prediksinya. Nah, kita tinggal menghitung nih. Bagaimana cara menghitungnya lewat Excel. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data nilai X, nilai Y atau aktual, dan prediksinya. Prediksinya Y1 ya, sorry. Kan Y1, YI. Biar mudah kita masukkan ke dalam rumus nanti. Aduh, apa ya? Nah, oke. Nah, rumusnya itu Y dikurang YI per Y dikurang rata-rata. Ini rata-rata kita dapatkan dari rata-rata nilai Y atau nilai aktual. Oke. Kemudian nanti baru kita mencari nilai R, yaitu dengan cara 1 dikurang jumlah Y dibagi dengan jumlah YI. Oke, langsung saja lah ya. Kalau di sini saya juga susah nih rumusnya bagaimana menuliskannya. Oke, nilai Y dikurang Y1 lagi, YI. Oh iya, saya lupa. Dia pakai kuadrat. Ini juga gitu ya, pakai kuadrat. Oke. Ini kuadrat. Nah, langsung saja kita cari dengan sum nilai Y dikurang Y1, Y dikurang Y1, kemudian kita pangkatkan dia 2. Oke, dapat, tinggal kita tarik. Ini enaknya di Excel ya guys ya, tinggal tarik aja. Nah, dapat untuk nilai Y dikurang YI kuadrat. Nah, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu sorry, bukan. Nulis rumusnya dulu. Itu Y dikurang nilai rata-rata. Rata Y ya, dikuadratkan 2. Oke, biar rapi. Oke, nilai, oh ya, kita sebelum itu berarti kita harus nyari nilai rata-rata dari nilai aktual dengan cara average average dari nilai X, dari nilai Y. Nah, ini dia. Kita buatkan lagi dia gini ya guys ya, biar rapi dan enak dilihat. Ini nilai rata-rata.
Oke, kemudian sudah dapat rata-rata ya, langsung saja kita kurangkan dengan nilai Y. Y dikurang nilai rata-rata, nih. Kemudian dipangkatkan 2. Nah, dapat nilainya 113 sekian. Ini tidak bisa kita tarik ke bawah seperti data yang tadi. Karena kalau misalnya kita tarik ke bawah, nih kita contoh. Nah, dia lanjut ke kolom berikutnya. Begitu juga dengan data selanjutnya, kita lihat. Nah, dia lanjut ke kolom 35, padahal kita mau kurangkan dengan rata-rata di kolom 33. Paham lah ya maksudnya ya. Nah, jadi kita harus manual menulisnya. Nah, 33. Oke, nah sudah selesai. Kita cari datanya. Kita sudah mencari nilai Y dikurang Y1 kuadrat. Kita juga sudah mencari nilai Y rata-rata kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai R dengan cara 1 dikurang jumlah Y dan dibagi jumlah Y1. Nah, kita jumlahkan dulu nih, berarti yang ini. Terbawah. Kita sudah dapat nilai nilai jumlah dari data Y dan YI. Langsung saja kita cari nilai R-nya. Dengan cara sama dengan 1 dikurang dalam kurung ini dibagi YI. Tetap kurang. Nah, kita lihat hasilnya 0,27238. Kita lihat di punya teman saya tadi. Nah, 0,27238. Kita bagi 2 deh, biar kelihatan. 0,2723, ini dibulatkan ya. Jadi 0,27283. Oke. Kita sudah mendapatkan nilainya secara manual. Kita juga bisa ngitung secara manual, tapi lumayan ribet ya guys ya. Jadi lebih baik saya sarankan mencarinya lewat ini saja, pakai codingan. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke grafik lah ya, biar terlihat nih perbedaan antara hasil prediksi dengan aktualnya bagaimana. Oke, langsung saja kita buat codingannya. Nah, untuk melihat bagaimana selisihnya dari data aktual dan data prediksi, kita buat. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan scatter, jadi hasilnya titik-titik begini ya. Nah, nilai merah itu hasil prediksinya, sedangkan aktualnya itu yang biru. Biar terlihat lebih jelas, kita nggak usah gunakan scatter deh ya. Kita gunakan plot saja, biar terlihat beda. Nah, ini dia. Kalau ini kan tadi titik-titik ya, karena saya menggunakan scatter. Kalau sekarang saya menggunakan plot, jadi dia lebih tampak selisihnya. Itu garis-garis merah, itu data prediksinya. Sedangkan aktualnya itu garis biru. Ini kayaknya yang paling tinggi ya guys ya. 550, sedangkan data prediksinya hanya 250, jadi tinggi sekali selisih perbandingannya.
Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kami dari kelompok 6 juga pamit undur diri. Jika ada yang salah, kami semua meminta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.